Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir Juz Amma. Kita berada di surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu inna syani'aka huwal abtar, bahwa yang membencimu adalah orang-orang yang merugi. Sudah agak panjang pembahasan bagaimana seharusnya seorang muslim terhadap atau sikapnya terhadap Al-Quran. Sudah sering disampaikan bahwa membenci apa yang datang atau yang dibawa oleh Rasulullah itu bisa menghapus amalan. Wa in kana la yatakallamu, sekalipun dia tidak berbicara. Fakaifa idza takallama wa ankara, bagaimana lagi kalau sampai dia berbicara, terucap dari lisannya kebenciannya terhadap apa yang dibawa atau apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di lingkungan yang masih banyak menemukan orang-orang yang keluar ucapan-ucapan kebencian terhadap ajaran Nabi. Misalnya ketika Rasul memerintahkan untuk mengangkat kainnya bagi laki-laki dari mata kaki, wanita disuruh bercadar, kalau sholat suruh merapatkan shaf dan seterusnya. Nah, yang membenci saja yang belum terucap itu sudah menghapus amalan. Bagaimana kalau sampai terucap? Fal amru asyad. Sebelum kita lanjut perkataan beliau Asy Shalih Fauzan rahimahullah, saya sampaikan dulu beberapa ayat untuk mengingatkan kita terhadap ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang, kalau di sini artikan menentang, tapi di sini artinya dari kata syakko. Syakko itu belahan, seperti hadis Rasulullah SAW, lindungilah dirimu walau bisyikki tamrin minan nar, ya, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Jadi kalau ada biji pinang, kalau di Indonesia ini pinang dibelah dua. Nah, belahannya itu namanya syak, belahan kurma yang satu dan yang lain. Nah, di sini yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu sisi, satu belahan, kemudian yang lain di belahan yang lain. Rasul memerintah ke timur, kalian ke barat. Ini namanya yushaqiqir rasul. Mimba dima tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas dalil. Kalian disuruh, diperintah oleh Rasul dengan satu perintah, kalian malah memilih yang lain,
yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya yusyakikir Rasul. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kalian mengikuti selain jalannya al-mu'minin. Al-mu'minin di sini bisa bermakna la'alnya di sini namanya al-ahdiyah. Al yang menunjukkan kepada orang mukmin yang dimaksud ketika turunnya ayat ini. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Maka barang siapa yang memilih jalan lain selain jalannya Rasul, padahal sudah jelas baginya jalan Rasul, dan mengikuti selain jalannya para sahabat, apa akibatnya? Ancamannya dari Allah, nuwallihi ma tawalla, Allah akan palingkan kemana kalian berpaling. Ini bahaya. Ketika dipalingkan oleh Allah artinya kan dikeluarkan dari hidayah. Orang yang keluar dari hidayah berada di jalan kesesatan, lawan al-huda ad-dolal. Akibatnya karena di dunia ini berada di selain jalannya Rasul, yaitu mereka berada di jalan kesesatan, kata Allah, wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itu tempat kembali yang paling jelek. Jadi bukan perkara remeh ya menolak ajaran Rasul. Nah, perkaranya bahayanya sangat besar, dan apabila suatu amalan itu disertai ancaman seperti ini atau celaan seperti ini, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu dosa besar. Nah, dan itu perbuatan dosa besar. Contoh misalnya muslimin ketika mau sholat oleh Rasul suruh merapatkan shaf, ya, suruh lurus dan rapat. Tapi banyak kita dapati muslimin itu yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin mereka paling pendeknya, paling kelirunya memahami sunnah itu yang tidak wajib. Padahal di situ kalau kita lihat hadis-hadisnya tentang meluruskan shaf, merapatkan shaf, itu perintah. Perintah itu asalnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana al-aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau larangan asalnya haram. Seperti di sini disebutkan dalam hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufufa. Di sini kan perintah, luruskan shaf-shafnya. Mereka enggak mau. Kenapa itu enggak tahu? Nanti akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka tidak mau. Seperti keri, jijik atau risih. Diperintah oleh Rasulnya yang itu merupakan jalan keselamatannya, yang merupakan penyelamat darah dagingnya. Itu risih. Wahadhu bainal manakibi, luruskan, tempelkan pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal, tutup lobang-lobang. Adanya bisa nutup lobang itu kalau kaki-kakinya itu gandeng dengan kaki saudaranya, rapat dari kaki depan sampai belakang, dan pundaknya nempel. Walinu biaidi ihwanikum, dan lunakkan pundak-pundak kalian, tangan-tangan kalian itu dengan saudaranya lunak, jangan kaku. Nah, wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kamu biarkan ada lubang untuk syaitan. Sampai ada yang ngomong karena mungkin bencinya, risihnya pada hadis, setan ya akan ikut sholat di situ. Padahal di sini konteksnya itu mencela hadis. Nah,
Waman wasala soffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung sof, merapatkan sof, meluruskan sof, Allah akan menyambung dirinya dengan rahmat Allah. Waman qata'a soffan, barang siapa yang memutus sof, termasuk memutus sof itu anak kecil misalnya yang belum bisa wudhu, nah, atau tiang masjid itu memutus sof. Qata'ahullahu, maka Allah akan memutus orang tersebut dari rahmatnya. Banyak hadis-hadis yang isinya perintah. Seperti di sini hadis dari Anas radhiyallahu anhu, russu sufufakum, rapat dan luruskan saf-saf kalian, waqaribu bainakum, mendekat, wahadhu, luruskan, bil a'naq, leher-leher kalian diluruskan. Fawalladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min hilalis saf. Sungguh aku melihat syaitan itu keluar masuk di sela-sela saf kalian. Ka'annaha al-hadaf, seperti anak kambing. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis. Yang hadis-hadis seperti ini risih untuk apalagi mengamalkannya. Padahal ini hukumnya apa? Hukum asalnya wajib, berdosa orang yang tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf. Padahal itu 5 kali. Ya, 5 kali sehari dia berdosa. Nah, walaupun sholatnya sah tapi dapat dosa. Dosa tidak merapatkan shaf. Belum lagi kalau sampai membenci hadis-hadis seperti ini, hapus amalannya. Sebagaimana ayat yang sedang kita bahas di surat An-Nur ayat 63 ini insyaallah. Loading aja ini. Di surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 63 ya. Langsung di ayat ini agak panjang dari atas, ini potongan ayatnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Janganlah kamu di sini artinya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut atau hati-hati, gitu bahasa kita, hati-hati kalau bahasa kita, hati-hati sampai berani menyelisihi perintah Nabi, tidak mau, tidak manut, suruh luruskan marah merenggangkan, itu kan menyelisihi. Ya, apa ancaman dari Allah? Antusibahum fitnah, orang itu akan ditimpa fitnah. 1, au yusibahum adzabun alim, atau mereka nanti akan ditimpa adab yang pedih. Kalau fitnah ini di dunia, di tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan fitnah yang dimaksud adalah al-bid'ah wasyirik. Jadi orang itu jatuh pada bid'ah. Bid'ah itu kesesatan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam perkara agama yang bukan dari kami. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang mengada-ngada dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau syirik.
Nah, jatuh pada kesyirikan itu bahaya orang yang menyelisih sunnah. Maka barang siapa yang ingin selamat agamanya harus menggigit sunnah itu dengan gerahamnya, merapat ke sunnah, jangan sampai menyelisihi. Itu di dunia. Di akhirat Allah ancam dengan azab yang pedih. Nah, di surat Al-Qasas ini menyelisih satu perintah ya, seperti ini. Di surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak memenuhi, yastajibu itu tidak menyambut ya, tidak menyambut ajaan Nabi, seruan Nabi, perintah Nabi, suruh merapatkan soft tidak mau, suruh pakai cadar tidak mau, suruh ngangkat celananya, sarungnya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Coba ini. Maka hanya dua pilihan dan dua kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Kalian taat kepada Allah, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, atau kalian ngikuti hawa nafsu. Kesimpulannya tidak ada orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi itu kecuali dia pengikut hawa nafsu. Jelas Pak ya? Oh, ayat gak jelas bagaimana. Ini ayat yang tidak mengikuti Rasul berarti mengikuti nafsunya. Kira-kira nafsu ngajak kemana? Nah, waman adallu, kata Allah, siapa orang yang lebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Ayat-ayat ini memperingatkan kita, menasihati kita agar kita ini kalau ada sunnah itu sing jujur gitu, yang jujur. Aku ahlus sunnah tapi malah membenci sunnah. Atau memilih-milih sunnahnya, dipilih-pilih, mana yang cocok pada nafsunya itu yang diambil, yang tidak ditinggal. Itu bukan dikatakan mengikuti Rasul, karena Rasul mengatakan baru orang itu dikatakan beriman kalau hawa nafsunya ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana ini? Ayat 20 itu. Nah, ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu, dan kamu jangan berpaling dari apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, dan kalian itu dengar, karena oleh Allah sudah diberi pendengaran, diberi telinga. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, janganlah kalian seperti orang yang mengatakan kami dengar padahal mereka tidak mendengar. Yang kalau dilihat tafsirnya, telinganya mendengar tapi hatinya tuli. Karena manusia ini punya empat telinga, empat mata, dua mata hati, dua telinga hati. Di sini kalau kita lihat tafsirnya, mereka memang mendengar, telinganya mendengar, tapi kata Allah la yasmaun, mereka tidak mendengar
Kalau di sini diartikan mereka tidak mengamalkan. Nah, inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Binatang melata paling jelek di sisi Allah adalah orang yang tuli dan bisu, yaitu yang tidak berakal, tidak mengerti. Nah, artinya dari ayat-ayat ini maksud kita agar kita ini menyeluruh mengaku sunnah, jangan milih-milih. Semua yang sahih dari Nabi apa kita sami'na wa ata'na. Nah, kita kembali ke ini ya. Penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, wa kadzalika alladzi yakrahul kitaba was sunnah. Maka demikian juga orang yang membenci, yakrahu itu membenci kitab dan sunnah. Li'annahuma yukhalifani madhabahu, karena Quran dan sunnah menyelisihi madhabnya. Nah, menyelisihi madhabnya. Mungkin madhab dari 4 madhab. Madhab itu artinya pendapat. Au madhabu man yuktada bihi, atau karena menyelisihi ayat atau hadis, menyelisihi pendapat tokohnya. Man yuktada itu yang diikuti. Dia sudah kadung punya punya tokoh yang diikuti. Kemudian dia banyak mengeluarkan pendapat-pendapat, padahal pendapatnya itu menyelisih dalil. Atau ormas-ormasnya. Nah, ormasnya membuat satu keputusan yang menyelisih Alkitab wa sunnah. Nah, tadi seperti suruh meluruskan shaf. Atau ketika disuruh berpuasa dengan ru'yah, dia menoleh dari ru'yah. Atau kalau tidak ru'yah pakai istiqmal, menyempurnakan. Fahuwa yakrahu, maka dia membenci, lama-lama itu muncul kebenciannya pada sunnah. Lama juga bukan membenci sunnahnya saja, tapi membenci orang-orang yang berpegang pada sunnah. Antadzakira lahu ad-dalil minal kitabi was sunnah. Nah, maka dia membenci ketika engkau ingatkan dia dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Nah, li'annahu yukhalifu madhabahu, karena Al-Quran dan sunnah tadi menyelisihi madhabnya. Wa huwa yuhibbu madhabahu, dia lebih mencintai madhabnya atau lebih mencintai tokohnya. Aksar, lebih tinggi kecintaannya minal kitabi was sunnah. Nah, lebih mencintai madhabnya daripada Alkitab dan sunnah. Fa idza waqa'at fi qalbihi karahiyatun, maka barang siapa yang ada di hatinya kebencian lima ja'a fil kitabi was sunnah, terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan as-sunnah, fahadha dalilun, maka ini merupakan dalil ala adami imanihi, dalil bahwa dia memang orang yang tidak ada keimanannya, belum dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya apabila kondisinya seperti itu. Dan kebenciannya ini wahada yahbitu amalahu, bisa menghapus amalannya. Li'annal mu'min, karena yang namanya orang beriman,
La yuqaddamu ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa rasulihi syai'an. Orang beriman itu tidak berani mendahului kitab Allah dan sunnah nabinya. Oleh Rasul suruh pelihara jenggot laki-laki. Orang-orang dahulu, para sahabat, ketika mendengar ajaran Allah dan Rasulnya, langsung mereka tidak pakai konsultasi dulu pada tokoh-tokohnya, perasaannya, langsung, sampai tidak berani mencabut walaupun satu helai dari jenggotnya. Mereka biarkan karena sami'na wa ata'na, dan itu dijalankan penuh keimanan bahwa apa yang ada pada Rasulullah SAW itu merupakan merupakan jalan keselamatannya dan merupakan keimanan, merupakan agama, karena Rasul itu toladan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada Rasulullah itu contoh yang baik. Contoh dalam masalah apa? Segalanya, akidah, ibadah, akhlak, suluk, perilaku, semuanya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab, "Ya Rasulullah SAW, aku mencintai engkau melebihi seluruh manusia, anak dan istriku, kecuali diriku." Kata Umar, "La ya Umar, kalau kamu masih lebih mendahulukan dirimu dari aku, kamu belum dikatakan beriman." Ya kan? Kemudian Umar menjawab, "Dan sekarang ya Rasul SAW, aku lebih mencintai dirimu, anak-anakku, istriku, dan seluruh manusia daripada diriku." Kemudian Rasul mengomentari, menjawab, "Al-an ya Umar, sekaranglah baru engkau dikatakan beriman." La yuqaddamu 'alaiha syahwatan, maka orang beriman itu tidak mendahulukan syahwatnya, nafsunya daripada Alkitab dan Sunnah, au madhaban, atau mendahulukan madhabnya. Ini kan banyak ya orang-orang muslimin malah mendahulukan madhabnya. Nah, au madbu'an, atau tokohnya yang diikuti. Nah, yayasan, partai, atau ormas. Nah, bal yuqaddamu al-kitaba, atau yuqaddamul kitabu was sunnah. Bahkan orang beriman itu mendahulukan kitab dan sunnah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Walau khalafa syahwatahu, walaupun harus menentang syahwatnya, wa hawahu, dan hawa nafsunya, wa madhabahu, dan bertentangan dengan madhabnya. Jadi sekarang banyak orang, kenapa masih tetap bersikuku di atas madhabnya, di atas partainya, ormasnya, yayasannya, padahal jelas-jelas bertentangan dengan kitab dan sunnah. Itu tadi imannya yang lemah, seperti sapi yang congor hidungnya, nggak mampu untuk melepaskan diri dari kungkungan. Nah, maka ayat-ayat harus selalu kita pelajari, hadis-hadis kita pelajari untuk lebih menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita. Hati yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi", mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat di situ adalah imannya. Imannya kuat. Maka itu menunjukkan bahwa yang sangat urgen, sangat darurat untuk kita kuatkan bukan hanya fisiknya. Karena orang-orang banyak perhatian penuh kalau pada kesehatan fisiknya, olahraganya dijaga, staminanya dijaga, makanannya dijaga, biar tidak sakit. Sementara hatinya sakit, dibiarkan. Hatinya lemes, dibiarkan. Nah itu tidak, karena tidak ada gunanya. Kalau sama-sama beriman ya memang baik. Tapi mukmin yang kuat itu kuat imannya, itu lebih baik kata Rasulullah SAW. Banyak sekarang orangnya tua-tua, sudah tua, begitu dengar adzan sudah geluduk-geluduk ke masjid. Ya. Sementara yang masih muda, badannya kuat, ya badannya kuat, masih ngorok karena kekenyangan tadi makannya. Nah, leren dibangunin, baru setelah orang bapaknya datang buka pintu dari masjid, si ngorok dibangunin. Mana yang lebih baik? Padahal anaknya itu lebih kuat, fisiknya masih tahes, bahasanya tahes, tapi ketinggalan amal ibadah, ketinggalan ketaatan. Nah, maka apa faedah kekuatannya itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di lanjutan hadis tadi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian terhadap perkara yang bermanfaat. Kayaknya tidak banyak makan itu yang lebih bermanfaat, karena ketika banyak makan ngantuk. Ketika ngantuk tidak dengar adzan. Sementara yang lain kondisinya makannya biasa-biasa, tidak kekenyangan, ya sehat badannya, normal, dengar adzan ya dengar langsung ke masjid. Makanya makan itu kata Rasul liyukimna solbahu bihasbi ibni Adam yakulu yukimna solbahu. Hendaknya Bani Adam itu makan itu sekedar menegakkan punggung. Itu standarnya, itu afdolnya orang makan itu seperti itu. Untuk apa? Menegakkan punggung. Kemudian kata Rasul, wa illa mahalata, kalau memang terpaksa karena sangat nafsunya pada makanan, semangat, eman dan seterusnya, masakannya enak, maka kata Rasul perutnya dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Untuk nafasnya. Nah, makan penuh sampai gak bisa nafas. Nah, yang afdol yang mana? Sepertiga itu afdol apa? Yang mana yang afdol? Sepertiga itu masih tidak afdol. Enggak. Yang afdol yang mana makan? Yang enggak. Malah separuh katanya. Separuh perut. Ya malah jauh. Yang afdol itu kata hadis tadi, liyukimna solbahu. Makan itu sekedar menegakkan punggung. Kalau punggungnya sudah tegak itu sudah afdolnya di situ, nggak terganggu, ibadahnya nggak terganggu. Nah tadi eman, nah. Makanya dikit-dikit katanya, tapi lama, ya sama saja. Nah, orang mukmin mendahulukan Alkitab was sunnah sekalipun menyelisihi syahwatnya. Itu kan syahwat makan. Memang syahwat itu kebutuhan manusia. Manusia harus diberi syahwat. Karena kalau nggak ada syahwatnya, itu nggak bisa melangsungkan kehidupannya. Nggak ada syahwat makan misalnya. Ya nanti lemes dia, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, bahaya, nggak mau nikah. Nah, tapi syahwat itu dikendalikan
dipakainya sesuai dengan apa? Bagaimana menggunakan nafsu syahwat itu dilihat ukurannya itu manfaat akhiratnya. Makanya tidak ada pujian di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada pujian terhadap syahwat, itu tidak ada. Nah, wa madhabu man yuqalliduhu, dan tidak boleh mendahulukan orang yang ditaati, orang yang ditakliti, apakah itu partainya, ormasnya atau yayasannya, tidak boleh. Siapapun orangnya. Al muslim la ya'dilu bil Quran was sunnah syai'an. Seorang muslim itu tidak boleh keluar, tidak boleh menolak dari Al-Quran dan sunnah sedikit pun. Qala al-imamu asy-Syafi'i rahimahullah,